Ya Tuhan. Melihat Qin Chen menghancurkan salah satu klon Camilla dengan satu pedang, semua orang yang menyaksikan pertempuran di reruntuhan para dewa di kejauhan tercengang sejenak. Apa yang terjadi? Kapan klon Camilla menjadi begitu lemah? Atau apakah senjata ajaib yang ditampilkan Qin Chen begitu kuat? Berbeda dari kebingungan mereka, murid nenek moyang binatang Komodo, pemimpin kerajaan Yong dan dewa klan surgawi yang hadir semuanya menyusut. Mengapa aura senjata ilahi Kaisar Dewa ini begitu menakutkan? Berapa tingkat harta karun Kaisar Dewa ini? Apakah itu harta karun yang diwarisi dari klan laut kosmik tertentu? Kaisar Dewa Huazi dan yang lainnya tampak serius, dan mau tidak mau diam-diam terkesiap. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, terutama Kaisar Dewa Huazi dan nenek moyang binatang Komodo. Mereka cukup terkenal di seluruh lautan alam semesta, dan mereka telah melihat lebih dari satu atau dua harta karun Kaisar Dewa. Namun kekuatan pedang kontra pembunuhan yang ditampilkan oleh Qin Chen saat ini masih membuat hati mereka gemetar ketakutan. Asal-usul anak ini mungkin tidak sederhana. Sambil ketakutan, nenek moyang binatang Komodo dan pemimpin kerajaan Yong mau tidak mau melirik ke arah Demon Li yang dengan liar melahap jiwa dan tubuh Camilla. Meskipun mereka berdua adalah jenius laut semesta yang tak tertandingi, dan mereka berdua berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, kekuatan mereka tampaknya sangat menakutkan. Tapi setelah konfrontasi yang sebenarnya, semua orang menyadari bahwa dibandingkan dengan Qin Chen, Mo Li masih lebih lemah. Belum lagi, dalam hal harta saja, Mo Li jauh dari sebanding dengan Qin Chen. Aku terkejut dengan bakat dan kekuatan Mo Li sebelumnya, tapi sekarang setelah aku memikirkannya dengan hati-hati, sungguh menjengkelkan membandingkan orang dengan orang lain, jadi aku harus membuang perbandingannya. Astaga, apa yang kamu lihat? Mo Li merasakan tatapan mendesah di mata leluhur Komodo dan pemimpin kerajaan Yong, dan Mo Li sangat marah hingga kepalanya hampir meledak. Sial, Qin Chen adalah generasi kedua, dan saya adalah generasi yang mandiri, dapatkah mereka membandingkannya? Mengutuk dengan amarah di dalam hatinya, Mo Li dengan enggan mengaktifkan aura jurang jauh di dalam jiwanya, dengan gila-gilaan mencekik dan melahap jiwa dan asal-usul Camilla. Aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus menjadi lebih kuat. Mo Li mengumpat dengan marah. Dia hanya tidak ingin memiliki rasa kasihan yang aneh setelah membandingkannya dengan Demon Qin. Ledakan. Satu klon dihancurkan, dan 6 klon Camilla lainnya terkejut dan menoleh dengan kaget. Apa, harta karun ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Camilla memandang pedang ilahi pembunuhan balik dengan ukuran yang sama. Meskipun dia telah memproyeksikan 7 klon, setiap klon berisi asal-usul klan kekaisaran undetnya bahkan tidak bisa terluka. Terlepas dari hal lain, misalnya, pedang Dewa Kaisar Dewa Surgawi yang dikeluarkan Qin Chen sebelumnya tidak dapat menghancurkan klonnya, paling-paling hanya akan menyebabkan beberapa luka pada klonnya. Tetapi ketika pedang ilahi pembunuhan balik mengenai klonnya, klonnya segera merasakan kekuatan yang tak tertandingi menyapu dirinya. Kekuatan ini mengalahkannya. Di atas asalnya, klonnya langsung dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dengan ini? Benda ini luar biasa. Ini jelas bukan harta paling berharga dari Kaisar Ilahi. Tanpa menggunakan mutiara Kaisar Abadi, saya khawatir benda ini tidak akan mampu menekan senjata ilahi ini sama sekali. Pedang Dewa Pembunuh balasan di depan mereka, dengan keterkejutan dan kemarahan di mata mereka. Sedikit keserakahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di kedalaman. Mutiara Kaisar Abadi adalah harta paling berharga dari klan Kaisar Abadi, dan dia hanya bisa meminjamnya kali ini. Namun jika ia bisa mendapatkan harta karun tersebut,
maka itu akan menjadi piala eksklusifnya dan menjadi harta karunnya yang unik. Godaannya sungguh luar biasa. Dia sangat merindukan harta karun ini. Harta karun ini pasti milikku. Camilla meraung dalam hatinya, melambaikan tangannya, dan langsung melemparkan pilar batu sederhana. Tianzu abadi. Pilar batu ini diukir dengan dewa totem aneh yang tak terhitung jumlahnya. Begitu muncul di kehampaan, ia mekar dengan cahaya ilahi yang menakutkan, tiba-tiba menekan dunia dan menjadi inti dari seluruh formasi yang dibentuk oleh 6 Camilla yang tersisa menjadi lebih kuat lagi. Ledakan. Kekuatan mengerikan ditekan, dan perpaduan mutiara kaisar abadi membuat penindasan waktu, ruang, materi, takdir, dan banyak jalan lain di dunia virtual menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Huazi dan yang lainnya merasa bahwa dunia sekitarnya benar-benar tertekan, dan setiap gerakan yang mereka lakukan menjadi sulit. Ini, semacam harta rahasia klan kekaisaran mayat hidup. Dewa Kaisar Huazi mendongak dan diam-diam terkejut. Warisan klan kekaisaran mayat hidup memang sangat dalam. Harta rahasia. Namun, dari sini juga dapat dilihat bahwa pedang pembunuh balik Qin Chen sangat menakutkan. Saya ingin tahu apakah Tuan Qin masih memiliki cara untuk memecahkannya. Kaisar Dewa Huazi memandang Qin Chen dengan cemas. Setelah Camilla melepaskan kedua harta karun tersebut, Kaisar Dewa Huazi sudah sedikit khawatir, karena dia merasa bahwa meskipun dia mengambil tindakan, dia tidak akan mampu mengalahkan Camilla, yang memiliki dua harta karun rahasia. Camilla sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Nenek moyang Komodo juga menyaksikan adegan ini, meskipun kekuatan saudara Qin luar biasa, warisan kaisar mayat hidup terlalu dalam, dan harta karun tidak ada habisnya. Saudara Qin menghancurkan salah satu klonnya sebelumnya, dan pihak lain segera menggunakan dengan harta rahasia dan kartu truf seperti itu. Bagaimana bisa seorang kaisar dewa biasa memunculkannya? Mereka semua khawatir. Nak, apakah kamu masih punya sarana? Mata Camilla dingin, jika kamu tidak punya sarana apapun, aku akan menangkapmu hari ini, membawamu kembali ke klan kekaisaran mayatku, dan menyerahkannya kepada leluhur untuk diinterogasi secara langsung. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup. Apakah kalian semua memperhatikan anak ini? Jadi, perjalanan Camilla adalah perintah dari leluhur klan kaisar abadi. Mengatakan ini, semua orang kuat di reruntuhan para dewa terkejut. Sungguh mengejutkan, seolah-olah gelombang yang bergejolak telah bergulung di hatiku. Nenek moyang klan kaisar abadi adalah sosok yang sangat besar di lautan alam semesta. Keberadaan naga ilahi tidak akan pernah terlihat. Tampilan keberadaan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan klan besar dan menjadi bagian dari masa lalu sungai sejarah yang panjang. Masalahnya, apakah Camilla ini hanya menggertak, atau apakah ini benar? Hati Dewa Kaisar Huazi tenggelam, merasakan tekanan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Jika leluhur klan kaisar abadi benar-benar memperhatikan Qin Chen, maka dengan kekuatan dan status klan surgawinya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Oh, leluhur klan kekaisaran abadi, apakah dia sangat agung? Mata Qin Chen dingin, aku nakal sepanjang hidupku, dan nasibku terserah padaku. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menghakimiku? Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku dengan cara ini? Beraninya kamu tidak menghormati leluhur kami, nak, kamu sombong. Camilla berteriak dengan marah, dan boom, mutiara kaisar abadi dan Tianzu abadi meletus dengan aura menakutkan pada saat yang sama. Dikombinasikan dengan klon 6 jalurnya, mereka langsung meledak dipenjarakan di dalam sangkar dan dihancurkan menuju debu Qin. Huff.
Aku baru saja menghancurkan salah satu klonmu sebelumnya. Kali ini, aku akan menghancurkan seluruh tubuh fisikmu untuk melihat betapa sombongnya kamu. Dewa kecil, tolong aku, pergi. Qin Chen berteriak dalam hati, tiba-tiba terangsang kekuatan laut mati yang tak ada habisnya di dalam tubuh. Ledakan. Kekuatan laut mati melonjak dan bergabung ke dalam pedang ilahi pembunuh terbalik. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan meletus di pedang ilahi pembunuh terbalik dan langsung menginfeksi seluruh pedang ilahi pembunuh terbalik. Pedang ilahi pembunuh terbalik benar-benar berubah menjadi sedikit berdarah. Hah! Nenek moyang binatang Komodo dan pemimpin kerajaan Yong melihat perubahan warna pedang ilahi pembunuh dari kejauhan, dan langsung merasakan depresi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Aura yang sangat menakutkan. Aura pedang ini menjadi lebih kuat lagi. Potong. Pedang ilahi pembunuh terbalik sekali lagi melintasi kehampaan laut kosmik. Engah. Kali ini, segala sesuatu yang dilewati pedang ilahi pembunuh terbalik terkoyak, dan waktu, ruang, jalan, termasuk formasi yang dibentuk oleh pilar abadi semuanya ditembus. Pedang ilahi pembunuh balik dengan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melewati klonnya yang lain di mata Camilla yang ketakutan. Kepulan. Dalam sekejap, itu seperti menusuk manisan hau pada tongkat, dan 3 klon Camilla dengan cepat dimusnahkan, dan jiwa mereka tersebar. Tidak, bagaimana mungkin? Formasi kematian berdarah, hentikan aku. Camilla tampak ngeri, benar-benar panik, dan buru-buru mengaktifkan formasi terkuatnya untuk menghentikannya. Ketika dia datang ke reruntuhan semua dewa, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang memalukan. Boom! Sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Sinar cahaya berdarah yang tak berujung berubah menjadi dunia berdarah. Secara alami, ada aturan operasi untuk menekan semua kekuatan lainnya. Menekan. Camilla berusaha sekuat tenaga untuk menekan pedang pembunuh balasan yang kuat. Boom! Tapi pedang dewa pembunuh berdarah yang menerobos formasi berdarah Camilla tidak mampu menghentikannya sama sekali. Tidak. Camilla merasa ngeri dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan pedang pembunuh terbalik. Tapi itu tidak berhasil. Pedang pembunuh terbalik menyala. Segera mengikuti titik lemah formasi, ia menembus rintangan luar angkasa 021 demi 1, menabrak 3 klon Camilla lainnya yang bersembunyi di bagian terdalam dunia berdarah, dan meledakkan 3 klon lainnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bahkan formasi kematian darah tidak dapat menahannya? Ini adalah formasi tingkat atas yang terbuat dari peleburan mutiara kaisar abadi dan pilar surgawi abadi. Pertahanannya sangat kuat. Camilla tidak percaya. Tapi formasi kematian darah diciptakan dengan menggabungkan 2 harta karun mutiara kaisar abadi dan pilar surgawi abadi. Ditambah dengan kekuatan dan sarana khusus klan kaisar abadi dan kekuatan magis darah, dia menggunakannya untuk memecahkan formasi ini. Bukan tugas yang mudah. Harta rahasia dengan level yang sama tidak dapat ditembus sama sekali. Bisakah dikatakan bahwa pedang hitam berwarna darah ini sebenarnya adalah harta yang lebih menakutkan daripada pilar surgawi abadi dan mutiara kaisar abadi dari klan kekaisaran abadi saya? Tidak, ini tidak mungkin. Camilla ketakutan, dan bentuk tubuhnya mundur dengan kasar. Hanya tubuh terakhir yang tersisa. Ketika Qin Chen melihat ini, matanya dingin dan pikirannya bergerak. Hei! Menolak penindasan dunia berdarah, pedang ilahi anti pembunuhan merobek formasi lagi dan mendatangi tubuh Camilla. Pilar abadi, blokir. Camilla merasa ngeri. Pada saat kritis, dia hanya bisa memobilisasi pilar abadi yang paling dekat dengannya untuk memblokir di depannya. Ledakan. Saat berikutnya,
Pedang ilahi pembunuh terbalik menghantam pilar abadi di depannya dengan keras. Klik. Di bawah tatapan ngeri Camilla, celah kecil terbuka di pilar abadi, dan celah yang mencolok pun tercipta. Apa? Camilla ketakutan setengah mati.